Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kakak harap kalian di rumah sehat walafiat karena Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan yang menjaga dan memelihara kita semuanya. Baik adik-adik, kakak undang kalian di rumah untuk berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita menyanyi hari ini harinya Tuhan dengan penuh sukacita dengan bertepuk tangan. Kita bersuka cita karena pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari kita kembali menyanyi. Mari kita bersuka cita. Mari kita menyanyi bersuka cita. Ajak teman, ajak kakak, ajak mama papanya. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, sekarang kakak ingin ajak adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ajak kita nyanyi sama-sama. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat jemlara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, meskipun kami ikut sekolah minggu di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan dengan senang hati penuh sukacita. Kami mau mendengarkan pujian-pujian, nyanyi-nyanyian, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal pertengahannya sampai berakhirnya nanti.
Kami serahkan doa ini Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita nyanyi lagi dari menyanyi Yesus di dalam rumahku. Adik-adik, kakak undang semuanya berdiri, kita menyanyi dengan gerak dan lagu ya. Yesus di dalam rumahku dengan 5 bahasa. Ada bahasa apa aja, Kak? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Cina, bahasa Dayak ya kak ya. Wah, kita akan mempelajari 5 bahasa. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris lagi ya kak. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Inggris, bahasa India lagi ya. Bahasa India lagi. Yesus mere garmen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yap Yesus mere garmen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Bahasa Cina lagi kak. Yesus cai bo chang ching chong, quay lo ya, quay lo ya, quay lo ya. Tu Yesus cai bo chang ching chong, quay lo ya, quay lo ya. Bahasa Dayak lagi ya kak ya. Bahasa Dayak lagi. Yesus melai humangku, senang-senang wey, senang-senang wey, senang-senang wey. Yesus melai humangku, senang-senang wey, senang-senang wey. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya ya. Semoga adik-adik di rumah sehat-sehat selalu. Ya di sini pada pagi hari ini kakak mau bercerita tentang Yesus mengutus para muridnya. Ya sebelum itu kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini Tuhan dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sebelumnya kakak minta untuk adik-adik bisa membuka ayat Alkitab yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Lalu Lukas 24 ayat 46 sampai 53 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 12 dan yang terakhir juga Markus 6 ayat 6b sampai 13. Di sini kakak berfokus kepada Markus 6 ayat 6b sampai 13b. Mari kakak bacakan sebentar. Yang berperikop, Yesus mengutus ke-12 rasul.
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, sekalipun bekal, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Adik, ketika Yesus berada di dunia, Yesus mengadakan perjalanan dari desa ke desa. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya, Adik, dan berkata kepada mereka, aku ingin kamu pergi berdua-dua. Aku memberikan kepada kamu semua kuasa untuk mengusir roh jahat. Wow. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk pergi berdua-dua, adik-adik. Dan mereka mendapatkan kuasa untuk mengusir roh jahat tersebut. Nah, jadi kata-kata Yesus itu adalah perintah yang sangat penting, adik-adik. Mereka harus berjalan dari kota ke kota yang lain untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Nah, dan lalu Yesus juga memberi perintah lagi kepada para muridnya, yaitu agar jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, jangan membawa roti, jangan membawa bekal, dan jangan membawa uang. Itu pada ayat yang ke-8 ya, adik-adik ya. Pada Markus 6 ayat 6b sampai 13 tadi. Kalian tidak boleh memakai sendal, tetapi tidak boleh membawa pakaian tambahan. Kalian boleh memakai sendal, tetapi tidak boleh membawa pakaian tambahan kecuali yang dipakai. Itu terambil pada ayat yang ke-9 ya. Waduh, tanpa bekal, tanpa pakaian nih. Bagaimana mungkin ya murid-murid Tuhan itu bisa bertahan di perjalanan tanpa membawa bekal? Nah, bagaimana kalau adik-adik tanpa dikasih jajan, tanpa dikasih bekal gitu, apakah adik bisa tahan melakukan perjalanan? Ya Pak, yang pasti tidak ya. Tetapi murid-murid Yesus ini sudah diberi kuasa di atas mereka ya. Lalu Yesus berkata, mereka akan menemukan orang-orang yang akan menerima mereka dan mereka harus tinggal di rumah mereka. Orang-orang itu akan memberi makan dan memberi segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk perjalanan tersebut. Nah, lalu adik-adik,
dalam kitab suci mengatakan bahwa para murid-murid itu pergi untuk mewartakan kepada setiap orang agar setiap orang ini bertobat, adik-adik. Nah, untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan juga mereka mengusir banyak roh-roh jahat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, wow, sangat luar biasa ya kuasa Tuhan. Mereka melakukannya persis apa seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, adik-adik, Yesus juga mengatakan kepada kakak dan kalian agar kita juga berani untuk mewartakan kabar baik ya adik-adik ya, kabar gembira kepada orang lain. Tetapi banyak dari kita yang masih sering menunda-nunda untuk mengikuti perintah Tuhan. Seperti kita lebih suka berkata, nanti saja deh, aku mau main game dulu, nanti aja. Seperti itu tidak boleh ya adik-adik ya. Tidak boleh berkata seperti itu. Apalagi kalau Tuhan yang minta, sangat tidak boleh. Dan juga ada lagi contohnya adik-adik, seperti adik-adik yang masih suka malas untuk mengajak papa mamanya berdoa, malas pergi untuk beribadah, dan adik-adik lebih suka untuk menonton film kesukaan kalian saja. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik ya. Dan masih banyak yang hal-hal yang seperti itu yang tidak baik. Pokoknya yang tidak baik, jangan dilakukan ya. Dan juga adik-adik, kita harus berani bilang iya saat mau ikut Yesus dan menuruti perintahnya. Jadi kita harus mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita benar mau mengikuti perintah Tuhan. Iya, benar, harus iya. Jangan ada kata tidak ya. Bila kita langsung pergi dan menuruti perintah Yesus seperti yang dilakukan ke-12 murid tersebut adik-adik. Tanpa ada pikir panjang, kita langsung berangkat melaksanakan perintah Tuhan tersebut. Dan juga Tuhan Yesus akan memberikan kita kemampuan untuk mewartakan kabar gembira tersebut adik-adik. Contohnya, ayo mulai ajak teman-teman yang masih malas pergi ke gereja, teman-teman yang masih malas untuk ibadah sekolah minggu. Nah, kita harus mengajak mereka adik-adik. Kita harus mengajak mereka dengan penuh sukacita. Dan juga kita jangan malas-malasan. Kita harus pasang muka yang ceria. Oke? Nah, jadi kesimpulannya adalah kesimpulan atau tujuannya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengambil bagian dalam menceritakan kabar keselamatan. Contohnya, di sekolah tidak suka berkelahi, mengasihi antar teman ya adik-adik ya. Dan yang kedua, orang yang menjadi murid Tuhan Yesus hendaknya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa mereka milik Allah dan menjadi anggota gereja. Dan yang terakhir, yang ketiga, belajar untuk mengandalkan Roh Kudus untuk menolong kita menaati perintah Yesus. Contoh, senang mengikuti ibadah sekolah hari Minggu, suka berdoa
dan baca Alkitab. Iya, seperti itu ya adik-adik ya. Kunci utama kita yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintahnya. Oke, sekian cerita dari kakak. Semoga adik-adik terberkati semuanya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita mau memasuki doa syafaat. Dan kakak minta adik-adik di rumah lipat tangan, tunduk kepala, dan ikuti kata kakak Martia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan bimbingan di tengah masalah virus corona yang melanda dunia dan negara kami Indonesia, agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan, dan kami ingin menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu ini tanggal 7 Juni 2020, kita angkat puji-pujian dengan Yesus pokok dan kita lancar. Iya, kita menyanyi penuh sukacita kembali. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta
dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik, untuk menutup peribadahan kita sekolah minggu pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk kekuatan serta kesehatan yang masih Tuhan percayai di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami percaya Tuhan, semuanya bukan karena kuat dan gagahnya kami, melainkan karena cinta kasih-Mu yang selalu menopang, menuntun, serta membimbing kami. Tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, cerita firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi penopang, serta tongkat di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah Engkau berkati peribadahan kami, biarlah Engkau berkati pribadi lepas pribadi kami pada saat ini, dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Ya, terima kasih pada adik-adik yang telah mengikuti sekolah hari Minggu pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa berjumpa lagi bersama kami di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Dadah. memberkati.